Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi lasyadid. Hadirin pemirsa jamaah Pondok Pesantren Terbuka di mana saja Anda berada. Hari ini bersama saya Ustadz Jam'an Alwani selaku Direktur Pondok Pesantren Terbuka Nasional. Insya Allah hari ini kami akan memberikan sedikit paparan tentang apa sih Pondok Pesantren Terbuka. Pondok Pesantren Terbuka didirikan, diciptakan dengan latar belakang pertama, memasyarakatkan pesantren agar seluruh masyarakat kenal dan tahu apa itu pondok pesantren. Sebab pondok pesantren itu nggak harus bermukim, pondok pesantren nggak harus punya tanah yang luas. Cukup kita kenalkan di masyarakat dengan sistem kita buat pondok pesantren terbuka. Terbuka di sini artinya siapapun bisa bergabung dengan kami untuk jadi pondok pesantren. Karena kami menebarkan ruh pesantrennya. Pengajian-pengajian tersebut yang ada dimanapun berada, kalau mereka mau gabung dengan kita, maka dia akan kami jadikan pondok pesantren. Artinya keuntungan buat masyarakat, mereka tidak jauh-jauh lagi menyantrenkan anaknya, tapi cukup di RT RW-nya. Bagi pengajian yang gabung dengan pesantren kami dan sudah jadi pondok pesantren terbuka, itu berhak dipanggil pondok pesantren. Lalu dilihat dari sisi keuntungan. Keuntungan bagi masyarakat, jelas tidak perlu jauh-jauh lagi pesantrenkan anaknya di luar daerah, cukup di wilayahnya saja, dan itu bisa langsung kolaborasi antara orang tua dengan pondok pesantren yang ada. Keuntungan buat santri, pelajar, jelas anak-anak santri berhak duduk di pesantren. Kalaupun bentuknya pesantren terbuka, tapi insya Allah silabusnya, kurikulumnya sesuai dengan standarisasi pondok pesantren di Indonesia. Dan alhamdulillahnya, kalaupun pondok pesantren terbuka, kita bersertifikat dan berijazah dan berlegalitas. Jadi artinya sama dengan pondok pesantren bermukim yang lainnya. Kemudian keuntungan buat maktab yang bergabung, pengajian yang bergabung dengan pondok pesantren terbuka. Yang pertama, punya legalitas, tidak lagi dipandang sebelah mata oleh orang tua, tidak lagi dipandang sekedar pengajian biasa. Tapi ketika maktab tersebut gabung dengan kita, maka dia disebut pondok pesantren terbuka. Kenapa pondok pesantren? Yang dibilang tadi, karena ada silabus, ada kurikulum, ada sertifikat, ada ijazah, dan ada jenjang pendidikannya. Lalu, apa keuntungan buat PMMI? Keuntungan buat PMMI, yaitu yang mengelola manajemen PPT. Siapapun dia, kami ingin siapapun bergabung dengan PPT. Pengusaha kah, pejabat kah, atau masyarakat biasa kah, silakan bergabung dengan PPT. Kenapa? Karena keuntungan kita mampu menciptakan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak generasi yang soleh dan soleha, generasi yang Qur'ani, yang insya Allah mampu membangun bangsa ini dengan keimanan, ketakwaan, kebersamaan, dan mengajarkan mereka dakwah fisabilillah. Itulah keuntungan buat kita. Kalau kita sudah mengajarkan mereka tentang kebenaran, insya Allah Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Itu saja, mudah-mudahan berkah. Bravo, semangat terus, dukung PPT. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang terbaik di dunia dan di akhirat. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Hadi Ahmad diamanahi sebagai Wakil Direktur Bidang Program dan Kurikulum untuk Pondok Pesantren Terbuka PMMI ini. Kita menggunakan sistem kemampuan. Karena itulah kita susun dalam 4 level. Level awal atau level pertama, level tsani atau level kedua, level salis atau level ketiga, dan level robi atau level keempat. Yang mana setiap level ini akan diberikan 7 dimensi pelajaran, yaitu yang pertama dimensi Al-Quran. Jadi baik level pertama, level kedua, level ketiga maupun level keempat, semuanya akan mendapatkan dimensi Al-Quran, dan khusus untuk level keempat ditambah dengan tafsirnya. Dimensi yang kedua yang
akan kita berikan kepada santri kita adalah dimensi syariah atau ibadah. Ini pun semua level akan kita berikan kepada mereka, baik level awal, level tsani, level tsalis, dan level rabi'. Dimensi yang ketiga adalah dimensi hafalan. Pun demikian semua level akan kita berikan. Yang keempat adalah dimensi akidah akhlak. Yang kelima, dimensi sejarah kebudayaan Islam. Yang keenam, dimensi muhadharah atau latihan tampil dan berdakwah. Karena di goalnya santri kita ini nanti adalah menjadi santri yang dapat mampu dan mau untuk berdakwah. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah dimensi seni dan budaya. Para pengurus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah santri melewati dan menyelesaikan semua level, baik level awal, level tsani, level tsalis, dan level rabi', nanti akan kita berikan ujian kepada mereka, dan setelah lulus mereka sudah berhak mendapatkan ijazah Pondok Pesantren Terbuka Persaudaraan Mubaligh-Mubalighah Indonesia atau ijazah PPT PMMI yang ditandatangani oleh Direktur Nasional atau Direktur Pusat. Adapun selanjutnya kita akan menyampaikan apa yang akan kami berikan kepada seluruh maktab-maktab yang sudah terdaftar sebagai afiliasi Pondok Pesantren Terbuka PMMI. Yang pertama, kita akan memberikan papan pondok pesantren. Gunanya apa? Untuk memberikan legalitas kepada masyarakat bahwasannya afiliasi yang sudah terdaftar di PMMI sebagai Pondok Pesantren Terbuka itu jelas sudah terdaftar. Nanti di logo tersebut akan terpampang jelas majelis taklim atau maktab-maktab yang Bapak Ibu pimpin, logonya. Dan juga pun nanti ada logo dari PPT dan logo dari PMMI. Bahwasannya pondok pesantren atau maktab itu sudah terdaftar sebagai afiliasi di Pondok Pesantren Terbuka PMMI. Dan yang kedua, yang akan kami berikan sebagai sarana pendidikan buat seluruh afiliasi yang sudah terdaftar di Pondok Pesantren Terbuka PMMI adalah sertifikat afiliasi. Jadi nanti kami akan memberikan kepada seluruh afiliasi yang terdaftar yaitu bentuk sertifikat bahwasannya maktab tersebut atau tempat pembelajaran mengaji yang Bapak Ibu kelola itu sudah terdaftar sebagai afiliasi Pondok Pesantren Terbuka. Nanti bisa Bapak Ibu pasang mungkin di pengajian-pengajian biar apa? Orang tahu, orang lihat bahwasannya ini maktab sudah jelas terdaftar sebagai afiliasi Pondok Pesantren Terbuka PMMI. Yang ketiga, apa sih yang Bapak Ibu dapatkan ketika sudah bergabung dengan PMMI? Kami akan memberikan buku pegangan atau silabus untuk para Bapak Ibu pengajar di pengajian tersebut, atau yang kita nanti sebut adalah sebagai maktab dari afiliasi Pondok Pesantren Terbuka, di mana buku pegangan tersebut adalah silabus yang sudah dirancang khusus oleh para pimpinan-pimpinan di Pondok Pesantren Terbuka yang insya Allah sangat terintegrasi sebagaimana mereka adalah lulusan-lulusan pondok pesantren. Insya Allah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti silabus yang diberikan adalah silabus yang betul-betul diajarkan di pondok pesantren yang berbayar atau pondok pesantren yang besar yang Bapak Ibu mungkin kenal di lingkungan luar. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan Bapak Ibu pimpinan Pondok Pesantren Terbuka PMMI dimanapun berada. Kami selanjutnya akan memberikan kepada Bapak Ibu fasilitas yang selanjutnya adalah badge atau emblem yang biasa mungkin nanti akan ditempel di baju koko atau hijab atau kerudungan santri atau santriwan Bapak Ibu semua. Badge tersebut nanti dipasang sebagai legalitas bahwasannya ini santri yang ngaji di maktab itu
adalah sebagai santri yang jelas tercatat sebagai santri Pondok Pesantren Terbuka PMMI. Jadi jelas Bapak Ibu, semua yang sudah terdaftar di PMMI akan mendapatkan banyak fasilitas sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan. Selanjutnya, seandainya pun benar di majelis atau di maktab yang Bapak Ibu pimpin yang sudah terdaftar sebagai afiliasi Pondok Pesantren Terbuka tidak memiliki rekar, maka bisa menghubungi kami dan kami akan memberikan fasilitas rekar gratis untuk seluruh afiliasi Pondok Pesantren Terbuka PMMI. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas lebih, yaitu adanya rekar untuk anak-anak mengaji. Insya Allah ini menjadi semangat buat anak-anak untuk mengaji, karena ketika mereka belajar, mereka mendapatkan fasilitas yang baik yang dari Bapak Ibu dapatkan dari Pondok Pesantren Terbuka PMMI. Selanjutnya Bapak Ibu akan mendapatkan bimbingan kelembagaan, atau bahasa gampangnya Bapak Ibu bisa konsultasi dalam hal apapun, terkhusus dalam masalah pendidikan dalam maktab yang Bapak Ibu pimpin. Maka nanti Bapak Ibu akan bisa konsultasi kepada Dewan Manajemen di Pondok Pesantren Terbuka, sebagaimana beliau-beliau yang sudah kita lihat di video sebelumnya, yaitu kepada Direktur Kiai Jamal Nalwani, ataupun kepada Kiai Samsul Hadi, ataupun juga kepada Kiai Nur Saya. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, demikianlah banyak insya Allah kemanfaatan jika Bapak Ibu bergabung dengan Pondok Pesantren Terbuka PMMI, karena kami berjuang fisabilillah untuk mencerdaskan anak bangsa dengan menyampaikan nilai-nilai agama yang baik, terlebih melalui fasilitas-fasilitas yang baik, memberikan kesempatan dan kesenangan bagi santri kita untuk belajar, sampai akhirnya mereka bisa menjadi sejuta santri dakwah yang bisa berdakwah di seluruh tanah air kita, terkhususnya dan umumnya di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, demikian yang dapat kami sampaikan dari bagian sarana dan prasarana Pondok Pesantren Terbuka PMMI. Kiranya dapat Bapak Ibu maklumi dan dapat Bapak Ibu pahami. Insya Allah siapa yang berjuang bersama di PMMI akan mendapatkan kesempatan dan kemudahan untuk terus menebar kebaikan dan kemanfaatan untuk menjadikan anak-anak kita sebagai generasi Islami, generasi yang baik, yaitu target kita adalah tumbuhnya, terciptanya sejuta santri dakwah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.